Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah saya akan melanjutkan hadis yang kedua yang saya ambil dari kitab Arba'un Hadisan fil Adabin Nabawi, 40 hadis di dalam adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikarang siapa? Yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Hamid bin Ahmad. Beliau salah satu doktor hadis, dan juga beliau juga mudirul Darul Hadis yang ada di Tamil. Nah, saya akan membacakan hadis yang kedua. Beliau kala hakiyatur rajul bil makani qama minhu. Hakiyatur rajuli bil makani alladhi qama minhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa haqqun bihi. Akhrajahu Muslim. Hadis yang kedua, hakiyatur rajuli, hak-hak seseorang, fil makanil ladzi qama minhu, atas tempat asalnya, tempat duduknya, alladzi qama minhu, yang dia itu berdiri, dia bangun dari tempatnya itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qama min majlisihi, barang siapa qama min majlisihi, orang berdiri, barang siapa berdiri, min majlisihi, dari tempat duduknya itu, dia bangun, dia berdiri, tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali balik lagi ke tempat duduknya itu, bahwa hakun bihi, maka dia itu berhak atas tempat duduknya itu. Maksudnya apa? Maksud yang ada di dalam hadis ini, ketika kita sudah duduk di majlis ta'lim, kita duduk di majlis ilmu, di majlis selawat, majlis zikir, kita duduk di musola, kita duduk di masjid, waktu sholat, kita duduk di sop depan, atau sop tengah. Nah, kita tiba-tiba keingetan ada yang ketinggalan, kunci mobil, kunci motor, kita keingetan tuh, waduh, ini kalau misalnya kunci motor masih nyantol, ini masih gantung di motor, bisa hilang kali. Nah, ngeri juga. Nah, maka kita tuh pengen yang namanya ngambil kunci dulu tuh. Kita bangun, kita berdiri, kita keluar masjid atau kita keluar majelis, udah ngambil kuncinya, nah kita pengen duduk lagi di tempat itu. Nah, cuman itu ada orang duduk di situ, gimana itu? Nah, di sini bahwa ahakun bihi, maka dia berhak atas tempatnya itu. Kita punya hak atas tempat yang tadi kita duduk. Walaupun kita habis ngambil kunci, kita habis keluar dari tempat itu, kita mau duduk lagi di situ boleh. Hak kita duduk di tempat. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang duduk di tempat kita, gimana? Nah, orang itu boleh pindah, boleh mengkosongkan tempat itu, karena itu hak kita, tempat kita. Nah, ini ada beberapa faidah min fawaidil hadis, dari beberapa faidah hadis ini. Idza qama muslim min majlisihi yasiran thumma ada lam yubtilu ikhtisasuhu bidzalikal majlis. Nah, jika apabila seorang muslim bangun atau berdiri dari tempat duduknya, di majlisihi, dari tempat duduknya, yasiran, dia berjalan, dia kemana gitu kan, dia pergi, cuma ada, kemudian dia kembali lagi, lam yubtilu ikhtisasuhu bidzalikal majlis, tidak membatalkan kekhususan tempatnya itu, bidzalikal majlis, di majlis itu, di waktu itu, di majlis zikir, majlis selawat, majlis salat, majlis maulid,
majlis thariqah, itu boleh, masih hak kita tempat kita itu. Idza raja'a ba'da wada'i hajatihi fahuwa ahaqqul bimakani. Nah, apabila jika dia kembali setelah melaksanakan hajatnya, memenuhi hajatnya. Apa tadi? Ngambil kunci mobil, kunci motor, ketinggalan, masih ngangkut motor, parkiran. Nah, syukur-syukur ada tukang parkir yang ngamanin tuh, narok. Syukur-syukur. Nah, kalau kagak ada, itu, ya kan? Nah, setelah itu bahwa hukum dimakani, maka dia berhak atas tempatnya itu. Nah, idza qa'ada syakhsun fil makan alladhi qama minhu. Nah, jika sudah ada nih seseorang yang duduk di tempat kita duduk tadi, kita berdiri tadi, falahu ayyuqimahu, maka dia itu boleh namanya memberdirikan. Dia mengosongkan tempat ini karena hak kita. Kita masih punya hak atas tempat itu. Tarkun asar am lam yatruk. Nah, walaupun kita meninggalkan yang namanya asar, meninggalkan tanda, kita naruh yang namanya sejadah, apa peci kita, apa tasbih kita, apapun itu yang menandakan bahwa ini tempat kita, tempat duduk kita. Alamnya, atau misalnya kita nggak meninggalkan apa-apa, nggak meninggalkan apa-apa. Kalau kita ninggalin peci kan ketendang-tendang, harus sejadah keinjek-injek, misalnya begitu kan ya. Wa alal qa'id ayyufariqahu bihadzal hadits. Nah, buat orang yang duduk itu ayyufariqahu, boleh dia namanya mengosongkan tempat itu. Beda sama yang hadis pertama. Kalau hadis pertama kita disunahkan untuk memberikan keluasan, merenggangkan, buat siapa? Buat orang yang mau datang lah, kita telat lah gitu. Kalau masih muat sedikit, nggak apa-apa, kita kosongin buat dia duduk. Nah, al-qa'im ahaqqun bil makani alladhi qa'ada fihi. Nah, buat orang yang duduk itu ahaqqun bil makani, dia punya hak atas tempat yang tadi dia itu duduk. Faqat inda tilka shalah awil majlis walaysa 'ala dawam. Nah, cuma buat apa nih? Buat ketika waktu salat dan atau majlis, walaysa 'ala dawam. Bukan di waktu belajar, di waktu sekolah, bukan waktu kuliah. Nah, jadi buat untuk ketika kita di majlis ta'lim, majlis salawat, atau ketika lagi salat, kita lagi di musalla, kita tahlilan, atau apapun itu. Bukan di waktu kuliah, belajar. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya buat antum semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, selalu bisa dijalankan sunnahnya Rasulullah SAW, tempat syafaatnya Rasulullah SAW nanti di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jazakumullah khair. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.